Halo, shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 3 yang ada di rumah. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang keempat, tema 6 sumber energi. Selamat belajar buat anak-anak Bapak yang ada di rumah. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang saat ini sudah melakukan kita Zoom, kita saling menyapa dengan teman-temannya yang lain. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar. Silakan buka buku paketnya. Setelah ini akan Bapak berikan tugas. Di akhir video pembelajaran akan ada tugas. Silakan kerjakan tugasmu dengan baik. Nah, tugas itu harus dikirim ke classroom dan dicapri juga ke Pak John. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada pembelajaran kedua adik-adik kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Nah, pada pembelajaran ini kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama, namun alat yang akan kalian gunakan adalah tongkat berpita. Nah, di sini pada pembelajaran 2 kita sudah menggunakan simpai ya adik-adik ya untuk kombinasi gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun simpai. Nah, adik-adik tentunya masih ingat gerakan ini. Nah, sekarang kalian bisa mengganti simpai itu dengan tongkat berpita, dan kalian lakukan gerakan seperti ini adik-adik. Pegang pita ya, lalu pegang pitanya itu di tangan kanan, lalu kaki kiri melangkah, lalu pita itu kita buat seperti membentuk lingkaran begitu adik-adik ya. Dengan tangan kita maju ke depan seperti itu, lalu ke belakang ya, seperti membuat gelombang dengan pita itu. Nah, itu gerakan yang pertama. Lalu gerakan yang kedua itu adalah seperti ini. Kalian agak jongkok ya, bukan jongkok sekali, tapi kaki kalian tekuk. Lalu sama ya, kalian majukan ke depan buat gelombang pitanya ya, seperti ini. Lalu ke belakang, tapi kaki kita sudah lurus kembali. Nah, nanti posisi akhirnya seperti ini. Posisi akhirnya adalah berdiri dengan tegak adik-adik. Padahal tadi posisi awalnya kakinya sedikit menekuk. Kalian bisa praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian ya. Kalian bisa melakukannya dengan iringan musik. Nah, pilihlah iringan musik yang sesuai dengan gerakan tersebut. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air itu juga sebagai sumber energi listrik loh adik-adik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk adik-adik. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan akan dialirkan adik-adik. Nah, dialirkan bagaimana? Nah, aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik air ini akan menggerakkan kincir atau namanya turbin. Nah, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik adik-adik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Ternyata air itu bisa menghasilkan energi listrik adik-adik ya. Jadi dialirkan ke turbinnya, menimbulkan energi kinetik, turbinnya berputar, maka akan disalurkan ke generator dan generator ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah energi nama-nama PLTA yang ada di Indonesia adik-adik. Nama-nama pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia.
Ada PLTA Jatiluhur, itu lokasinya ada di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu ada PLTA Maninjau, itu di Agam, Sumatera Barat. Ada PLTA Karangkates, itu di Malang, Jawa Timur. Lalu ada PLTA Sigura-gura, itu ada di Simorea, Sumatera Utara. Ada PLTA Musi, itu di Kapahiang, Bengkulu. Lalu ada PLTA Gajah Mungkur, itu di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini adalah PLTA Sigura-gura adik-adik. Nah, ini bendungannya di sini adik-adik ya. Bendungannya di sini, lalu airnya akan dialirkan ke sini. Nah, nanti di sini akan ada turbin adik-adik ya. Akan ada kincir airnya yang bergerak memutar dan akan disalurkan ke generator, dan generator itulah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini PLTA di Musi adik-adik ya tadi ya. Nah, kalian bisa tahu bahwa aliran air ini ternyata bisa membangkitkan tenaga listrik. Ini PLTA di Jatiluhur ya. Nah, adik-adik, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara itu terdapat oksigen yang kita hirup. Nah, oksigen itu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia itu bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Ternyata udara itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik loh. Udara yang bergerak itu disebut bayu atau angin. Di sini bayu itu bukan nama orang ya, tapi itu adalah istilah untuk udara yang bergerak. Jadi udara yang bergerak itu namanya bayu atau angin. Nah, adik-adik, udara ini ternyata juga bisa menghasilkan energi listrik seperti air tadi. Nah, inilah adik-adik, bayu atau angin ini juga memiliki energi kinetik seperti air tadi. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir ini adik-adik. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik, dan generator listrik ini akan membangkitkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin ini disingkat PLTB, yang terbesar itu di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, ini di Sulawesi Selatan adik-adik, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin adik-adik. Nah, ini ya kincir anginnya nanti akan bergerak karena tertiup angin. Lalu ini akan berputar kincirnya. Nah, karena kincir anginnya ini berputar, akan disambungkan ke generator. Generatornya ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listriknya akan disalurkan ke warga-warga, ke tiang-tiang listrik untuk digunakan oleh penduduk atau warganya adik-adik. Adik-adik, perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut ini. Lalu kita akan temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Nah, kata-kata tersebut itu terdapat dalam bacaan tadi adik-adik. Kita cari dengan cara mendatar, menurun, atau diagonal. Diagonal itu miring adik-adik. Kita berikan tanda jika sudah menemukannya ya. Nah, di sini Kak Citra sudah menemukan ada kata energi, kincir, waduk, lalu angin, listrik, ada generator, ada oksigen. Mungkin kalian bisa menemukan kata-kata yang lain dari huruf-huruf yang diacak ini. Adik-adik, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di atas. Nah, 5 informasi yang penting dari bacaan di atas. Yang pertama adalah air merupakan sumber energi bagi tubuh dan bisa menjadi sumber energi listrik. Aliran air dari bendungan memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Nah, bendungan atau waduk itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain itu, udara bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh kita, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Angin ini juga memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir dan akhirnya bisa menghasilkan energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Adik-adik, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat ya.
Di sini ada 5 isian yang akan kita lengkapi jawabannya adik-adik. Yang pertama, gerak air itu dapat menghasilkan titik-titik listrik. Menghasilkan apa adik-adik? Ya, menghasilkan energi listrik. Lalu yang kedua, kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Ya, kincir angin akan menggerakkan generator yang akhirnya akan membangkitkan energi listrik. Yang ketiga, air adalah contoh titik-titik energi. Contoh apa? Ya, sumber energi. Yang keempat, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Energi apa yang dapat menggerakkan kincir air? Ya, energi kinetik. Lalu yang kelima, saat bernapas, manusia itu menghirup oksigen. Nah, adik-adik, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup kita adik-adik. Lingkungan itu memberi sumber energi untuk kita. Namun energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Contohnya kalau kita menghemat energi listrik ya adik-adik ya, mematikan lampu saat tidak dipakai, mematikan alat-alat elektronik saat tidak dipakai, mematikan televisi saat tidak ditonton. Kalau sudah pagi, mematikan lampu ya, lalu mematikan keran air saat tidak dipakai, mandi tidak boleh terlalu lama. Seperti itu ya adik-adik ya contohnya. Kalau menghemat energi bahan bakar seperti bensin ya, ketika bepergian yang dekat ya kita cukup jalan kaki atau naik bis atau naik angkutan juga bisa. Itu cara-cara untuk menghemat energi adik-adik. Nah, kalian bisa melakukan wawancara kepada teman kalian tentang menghemat energi adik-adik ya. Bagaimana sih cara menghemat energi? Kalian bisa menyusun pertanyaan dan teman kalian yang menjawabnya. Kalian bisa sampaikan kepada guru kalian hasilnya atau kepada teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Tugas PB 41, paket halaman 32, salin di buku tulis, lalu hafalkan nama-nama PLTA dan lokasinya. 2. Kerjakan buku paket halaman 32, 34, 35 di buku paket. Jawabanmu kirim ke Classroom dan japri ke Bapak. Terima kasih.